Gue tuh menyesal melewatkan masa-masa kecilnya Z dan Christy. Christy udah jadi lebih dewasa dengan rambut panjangnya sekarang. Style-stylenya pun udah mulai berubah, ya. Ya kesibukannya di JKT48 itu bener-bener gila sih. Dia sibuk di teater pertama, dia sibuk di off air, sibuk di brand-brand juga, dan terakhir dia berangkat ke London bareng Scarlett ya. Kayak baru kemarin gue ngeliat video TikTok dia yang pakai baju pramuka terus yang lagu lagu Jepang itu. Cuman dia selalu nampilin 05 12 05 AC-nya itu. Oke. Kalau kata dia itu baju dingin karena ada AC-nya. Bajunya dingin. Apa kalian sudah memilih teman-teman? Semoga yang terbaik buat daerah kalian masing-masing ya. Dan selamat datang kembali lagi bareng gue Dodigo di sini di Birthday Girl, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini gue akan bahas member pertama yang akan ulang tahun di bulan Desember. Dia adalah member dari generasi 7, Angelina Christie. Ya, Angelina Christie atau Christie atau Kitty atau Toya. Banyak banget panggilannya. Ya, lahir di 5 Desember 2005. Bagus ya tanggal lahirnya, 5 Desember 2005. Dan sekarang sudah berusia 19 tahun. Yeay. Ya, ulang tahun ke-19 tahun dari Christie. Dan kali ini, seperti biasa di Birthday Girl, gue akan bahas itu seperti apa keunikan si membernya. Dari sudut pandang gue, apa aja sih yang gue ingat dari seorang Christie. Dan juga akan ada pembahasan birthday t-shirt ya. Pembahasan birthday t-shirtnya Christie, dan juga nanti akan gue mention fanbase-nya Christie, dan akan ada ucapan. Itu aja untuk Birthday Girl kali ini. Atau seperti biasanya Birthday Girl ya. Kali ini video pertama di bulan Desember kita buka dengan Angelina Christie. Baru aja gue bahas beberapa waktu lalu itu di 300 show-nya Christie di Milestone ya. Ya, yang dimana ada background story-nya Milestone gue cut karena memang ya, salah satunya adalah Christie itu deketan. 300 show-nya Christie sama birthday-nya Christie itu deketan. Jadi ya makanya muncul video yang ini ya. Muncul video Milestone bubar. Oke, kali ini pembahasan Christie. Gua akan bahas lebih banyak mungkin di sini dibanding di Milestone ya. Di Milestone ada beberapa hal yang gua bahas juga, soal performance-nya dia, soal keberadaan dia di stage, itu yang gua bahas di sana. Kalian bisa lihat lagi di video milestone-nya dia. Dan kali ini gue mungkin akan lebih bahas di luarnya ya, di luar Christie sebagai member, bukan sebagai member, maksudnya di luar dia ketika perform, ketika dia live, ketika dia di event-event, itu yang akan gue bahas di sini. Christie ini adalah salah satu member selain Z ya. Kalau dulu itu ada Z dan Christie sekarang. Ya mereka berdua ini kan selalu pasang-pasangan dulu ya. Sering main bareng, sering komunikasi bareng, konten bareng juga, dan live bareng juga ya kan. Seperti yang gue bilang di video birthday atau grade-nya Z ya, kalian bisa lihat di sini birthday dan grade-nya Z. Gue bilang gue tuh menyesal melewatkan masa-masa kecilnya Z dan Christie. Karena gini ya, gue bisa dibilang adalah sebuah seorang fans New Era. Ya, seorang fans New Era yang datang ketika Z dan Christie itu udah beranjak dewasa. Yang gue bisa lihat adalah cuplikan-cuplikan doang soal ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih benar-benar polos ya, banyak hal-hal yang mereka explore dan mereka pertanyakan soal dunia. Dan ketika mereka masih sering main-main, seru banget. Dan gue melewatkan momen itu ya. Gue melewatkan momen bocilnya Christie lah ibaratnya. Itu yang gue sesali sebenarnya ya. Dan gue nggak mau itu terulang lagi dengan member-member yang sekarang. Gue pengen selama gue melihat anak-anak ini yang generasi muda ya, generasi 11, generasi 12 ini masih pada bocil-bocil ya, masih pada kecil-kecil, masih pada polos-polos, masih pada suka main. Gue mau nikmatin momen ini sebisa mungkin, nonton live mereka, performance mereka di stage ya, yang jokes-jokes gak nyambung itu akan, ya gue yakin itu akan dikangenin. Mereka akan berubah, mereka akan beranjak dewasa, dan salah satunya adalah Christie ya. Christie sudah beranjak dewasa sekarang, ya kan. Sama halnya dengan gue bahas di Z dulu. Z dan Christie ini kan pasangan mautnya New Era dulu ya. Awal-awal New Era pasangan mautnya tuh ini gitu. Bocil kematiannya tuh sebenarnya
Christy dan Z, kalau gue bisa bilang kayak gitu. Barulah ada istilah bocil kematiannya itu ke Catherine. Padahal sebenarnya Z dan Christy inilah yang sering buat heboh, buat onar segala macam ya. Dengan tingkah-tingkah mereka, dengan pemikiran mereka. Itu yang terjadi ketika di awal New Era. Ketika gua masuk, bisa dibilang ya. Dan sekarang mereka udah dewasa. Kita lihat aja Z udah grad dari JKT48, udah lebih luas lagi dunianya, dia mau explore lebih banyak hal dan lebih banyak kenalan juga. Dan juga dengan gaya-gayanya ya, Z dengan gaya yang lebih dewasa. Christy pun sama. Christy udah jadi lebih dewasa dengan rambut panjangnya sekarang. Style-stylenya pun udah mulai berubah ya. Bahkan ada yang buatin lagu yang berubah, gayanya berubah. Itu lagu apa ya? Ya pokoknya ada buatin konten-konten kayak gitu dan gue kepikiran, oh ternyata iya ya. Christy itu udah jadi lebih dewasa sekarang, udah 19 tahun bro, udah mau 20 tahun depan. Ya udah nggak bisa dibilang lagi seorang anak kecil JKT48 karena udah banyak member-member yang lebih muda juga dari Christy. Dia bukan lagi seorang dedek Christy seperti yang gue bilang di milestone-nya dia. Ini bukan lagi dedek kita, ini udah Nona Angel gitu. Kakak Christy, C Christy gitu. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena yang gue lihat seorang Christy, kehebohan dan tantrumnya tuh udah jarang terlihat. Masih ada, cuman udah jarang terlihat. Udah mulai dia kurangin, udah nggak begitu ada banyak momen hal-hal tersebut tuh terlihat. Apa namanya, cara pemikiran dia yang filsuf itu pun udah jarang muncul ya. Karena memang entah dia jarang live atau jarang dia tunjukin antara itu. Ya ngomongin soal live juga dia udah mulai jarang live karena mungkin salah satunya adalah karena sibuk. Ya kesibukannya di JKT48 itu bener-bener gila sih. Dia sibuk di teater pertama, dia sibuk di off air, sibuk di brand-brand juga, dan terakhir dia berangkat ke London bareng Scarlett ya. Jadi benar-benar udah jadi wajah JKT48 dan ya semua hal yang berkaitan dengan JKT48 hampir semuanya itu ada Christy kalau sekarang. Jadinya dia sibuk banget dan sekarang juga dia sudah kuliah ya. Jadinya susah untuk menemukan waktu untuk live. Tapi walaupun kata gue tadi kayak kehebohannya, tantrumnya itu udah mulai berkurang, filsufnya pun udah jarang terlihat atau ditunjukkan, belah-belahnya masih. Belah-belahnya Christy itu masih. Ya seperti yang gue sebut tadi, dia ini udah kuliah. Anak ini udah kuliah, udah dewasa bro. Lagi-lagi gue bilang. Padahal kayak baru kemarin gue ngeliat video TikTok dia yang pakai baju pramuka terus yang lagu Jepang itu. Itu lucu banget dengan rambut pendeknya dia ya kan. Sekarang udah beda banget ya. Anak udah udah lebih jadi apa ya, kalau dulu image-nya imut, sekarang tuh image-nya cantik. Gue selalu membedakan image cantik dan lucu bagi member-member ya. Kalau lucu-lucu ya itu image imut, kalau udah mulai dewasa biasanya kalau lebih anggun dia akan lebih menonjolkan image cantik. Jadi apa yang terbayangkan ketika pertama kali ngeliat Christy yang sekarang itu adalah kata cantik. Itu yang ada sekarang dari Christy. Tapi masih bisa kok, lucu-lucuan tuh masih cocok banget dari Christy ya. Seorang Christy itu masih cocok banget untuk lucu-lucuan. Cuma emang jarang terlihat aja sekarang momennya. Dan Christy ini adalah salah satu contoh bukti kalau waktu itu nggak bakal kerasa kalau kita nggak terlalu perhatiin. Seperti kayak perkembangannya Christy ketika di Rhapsody, ketika di Senbatsu Rhapsody itu kan dia menjadi member termuda di Senbatsu tersebut ya, 14 tahun Rhapsody. Dan sekarang dia udah 19. Kayak wow, waktu berjalan cepat ya. Dari 2000 berapa? 2019 sampai 2020 awal itu Rhapsody. Sekarang 2024 dan udah mau 2025 bulan depan. Cepat banget perkembangannya. Jadi ya buat yang OC-in anak-anak kelahiran 2007 ke bawah ya, generasi 11-12 terutama, nikmatin aja momen mereka masih bocil seperti yang kata gue tadi. Karena siapa tahu nanti kalian akan ada penyesalan kayak gue melihat Christy tiba-tiba udah dewasa, Mute udah dewasa sekarang ya, Z bahkan udah grade, Adele udah grade. Kayak kemana bocil-bocil New Era yang dulu gitu loh. Catherine udah jadi kakak ya. Tuh banyak banget hal yang sudah berubah seiring berjalannya waktu. Dan
Mungkin tahun ini kita bisa ngelihat ada image-nya yang lucu, bisa jadi tahun depan image-nya bisa berubah. Jadi selama kalian bisa ngelihat si member ini seperti ini dan kalian suka, kalian nikmatin aja momen bersama dengan mereka, momen-momen lucu mereka, karena pasti kalian akan kangen dengan momen tersebut ya. Gue yakin kalian akan kangen dengan momen tersebut. Mungkin kalian nggak akan kebayang untuk sekarang member-member tersebut untuk jadi lebih dewasa di masa yang akan datang ya. Kayak kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya dia bakal masih seperti ini aja. Enggak sih, buktinya Christy gitu. Buktinya Christy lagi-lagi ya. Dan beberapa member lainnya yang sudah senior, ya seiring berjalannya waktu mereka beranjak dewasa dan image mereka pun berubah. Itu yang terjadi. Orang akan berubah ketika dewasa. Gua pun seperti itu ya. Sifat gue yang awalnya seperti apa berubah jadi seperti apa. Kalian mungkin juga merasakan hal yang sama ketika kalian di masa sekolah, kalian seperti apa sih? Dan mungkin ketika kalian kuliah akan ada perubahan, atau ketika kalian udah lulus kuliah pun juga kalian akan ada perubahan sifat ya, sifat dan karakter. Mana yang lebih cocok ke kalian? Karena kan masa remaja itu kan masa pencarian jati diri ya. Dan ketika dewasa kalian udah menemukan jati diri kalian itu seperti apa. Kalian sudah menemukan karakter kalian tuh yang sebenarnya seperti apa. Kalian sukanya ini, kalian nggak sukanya ini, kalian lebih nyaman seperti ini, kalian nggak nyaman seperti ini. Ya, kalian sudah menemukan semuanya ketika kalian sudah dewasa. Seharusnya ya. Dan Christy adalah salah satunya. Lagi-lagi gue ulang. Christy adalah salah satunya yang dia sudah menemukan dia nyamannya seperti ini, dia sukanya seperti ini, dia tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Ternyata kehidupan tuh kayak gini ya, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Dia sudah tahu semuanya ya, paling nggak sedikit demi sedikit dia makin tahu itu. Tapi Christy ini bagi gue, Christy atau kalau anak-anak senior-seniornya pada manggil Dedek Kitty, Dedek Kitty ini akan selalu menjadi Dedek Kitty. Mungkin dia terlihat lebih dewasa secara penampilan dan juga mungkin lebih kalem ya sekarang, surprisingly lebih kalem. Tapi mungkin itu yang diperlihatkan di depan kamera. Tapi kalau dia bareng kakaknya, mungkin terutama kayak bareng Cika atau bareng Cigre, bareng Empen, mungkin juga bareng Gita ataupun Eli, mungkin bisa jadi dia bisa jadi lebih kalem, dia bisa jadi lebih apa ya, memunculkan sifat adiknya ya. Karena ketika orang biasanya ketika seseorang bersama dengan orang yang lebih dewasa dari dia bisa berhenti berperan sebagai orang yang lebih dewasa. Dia bisa berperan menjadi orang yang lebih muda ya. Ketika seorang kakak yang misalnya anak pertama gitu, dia ketemu di tongkrongan sama orang-orang yang lebih dewasa dari dia, yang bisa menjadi figur seorang kakak, ya dia bakal jadi lebih santai, dia bisa jadi lebih ya udah. Kalau untuk masalah tanggung jawab ya mungkin bisa diserahkan ke orang yang lebih dewasa ini, seperti itu. Dan Christy adalah salah satunya. Christy ini mungkin banyak hal yang jarang terlihat di depan kamera, di belakang kamera jarang terlihat di depan kamera. Untuk sifat-sifat bocilnya kalau sekarang ya mungkin lebih di off cam dia benar-benar jadi sosok adik. Dia tetap menjadi adik kok bagi kakak-kakaknya ya, terutama kayak Cishani ya, gue lupain ya ampun. Cishani, terus ada Cigre, terus Z juga bisa dibilang kakaknya juga kan, Cika. Jadi banyak kakaknya Christy tuh yang masih di JKT48 ataupun yang sudah grad. Dan dia pun sering berkomunikasi juga dengan kakaknya ini ya. Banyak loh kakaknya itu. Baby juga salah satu kakaknya Christy. Ayah ya, Ayah itu kan kakaknya Christy juga. Jadi ya memang mungkin sekarang kita melihat Christy ini sudah jadi figur kakak di JKT48, tapi sosok Dedek Kitty, Dedek Christy ini bakal tetap jadi Dedek Christy ketika dia bareng kakaknya. Itu yang gue percaya sih ya. Sifat itu gak bakal hilang. Mungkin memang sekarang menyesuaikan aja dengan lingkungan, tapi ketika dia udah bareng kakaknya, sifat itu bakal balik lagi. Cuman gak terlihat di depan kamera aja. Kalau soal penampilan sekarang dia jadi lebih anggun ya, lebih anggun dan keren. Udah jarang dia kasih outfit yang lucu-lucu. Dia lebih sering pakai outfit yang anggun ataupun keren. Tapi lebih sering keren sih kalau untuk ke bandara ya. Kayak pakai jaket, terus pakai
crop top gitu misalkan, ataupun celana yang oversize juga, terus sepatunya sneakers. Itu gaya Christy banget. Ataupun dia cuma pakai kaos oversize juga terkadang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia perform, biasanya dia pakai style yang anggun, rambutnya yang tergerai tapi wavy banget ya. Itu benar-benar apa ya, aura plus 1000. Enggak ya, ya pokoknya aura dewasanya Christy itu bertambah ketika dia perform di teater ataupun photoshoot dan lain sebagainya ya. Udah mulai ditinggalkan lagi-lagi image anak kecilnya itu ketika photoshoot. Anak ini masih top banget kalau urusan dance ya. Walaupun gue jarang melihat sebenarnya Christy ini untuk cover dance di TikTok, cuman ketika perform banyak banget potongan-potongan performnya Christy, ataupun off air, lebih ke off air. Penampilannya tuh keren banget. Mungkin gue nggak begitu ngerti soal dance, cuman gue terpukau. Dan juga yang nggak kalah itu adalah ekspresinya Christy. Lo bayangin seorang anak yang nggak begitu bisa walaupun nggak begitu bisa ekspresi ya, walaupun nggak begitu bisa ekspresi fierce atau ekspresi yang dewasa gitu ya, ketika dia masih muda nggak tuh ya. Sekarang wow, anaknya bisa segala ekspresi, mau lagu-lagu lucu, mau lagu-lagu yang fierce, mau lagu-lagu yang dewasa. Itu wow. Lebih sering cover dance di tempat teman-temannya ya, kalau memang agak susah di tempatnya dia, cover dance di tempat teman-temannya untuk tunjukin bakat dance ya. Karena itu seru menurut gue kalau ada member yang mau, lagi-lagi ya gue bilang ini, member yang mau tunjukin bakatnya di sosial medianya. Menurut gue itu adalah nilai plus dan bisa jadi bisa lebih dikenal luas lah gitu melalui sosial medianya. Dan hal lucu yang pernah terjadi seorang Christy menurut gue itu adalah dia pernah kena usus buntu ya. Dia terpaksa nggak bisa teater karena harus operasi usus buntu. Dan kalau nggak salah, nggak lama dari dia operasi itu dia harus perform di meet and greet, walaupun nggak begitu maksimal, cuman keren loh. Ya, kapan lagi ya kan member usus buntu. Ya, bukti kalau member itu adalah manusia ya teman-teman. Ya, kalau gue bilang tadi adalah Christy ini jarang live, tapi sekalinya live ya, cerita random itu masih ada. Ya, kelucuan-kelucuannya dia tuh masih ada, pemikirannya dia tuh masih ada, walaupun jarang terjadi. Mungkin lebih ke jarang terjadi aja sih. Jadi gue mikirnya dia udah beda ya, dia udah berubah. Padahal kalau dia lebih sering ada momennya, kayaknya dia masih akan jadi sosok yang sama-sama aja. Cuma karena memang momen live-nya tuh udah jarang, momen dia kayak misalkan di MC berinteraksi dengan cara-caranya dia itu udah mulai jarang terlihat. Gue bilangnya dia udah berubah ya. Padahal randomnya tuh masih ada. Kalian tonton aja live-nya dia ya, arsip live-nya dia belakangan. Itu masih ada kok dia mempertanyakan apa. Dan mungkin nanti akan ada lagi cerita-cerita random dia di London. Karena dia tuh kebetulan bareng Vioni, bareng Freya, bareng Marsha, bareng Cigre. Kalau mereka udah bersatu biasanya ada hal random yang terjadi ya. Kita tunggu aja ceritanya Christy ya. Kita tunggu aja cerita Christy di London seperti apa. Karena ada foto postingannya dia, entah di Twitter atau di Instagram, yang dia ketiup angin. Dia posting aja gitu loh, nggak peduli dia jelek atau gimana ya, rambutnya kemana-mana ketiup angin, yang penting dia di London gitu. Dan sekarang menurut gue, yang gue lihat dari seorang Christy, targetnya dia ke depannya adalah menjadi menjadi wajah JKT48 ya, yang lebih baik lagi, menjadi sosok kakak yang lebih baik lagi. Dan juga kemungkinan dia punya target besar juga untuk jadi senternya JKT48 di single ke-26 JKT48, yaitu #Sukinanda ya, yang akan diumumkan di tanggal 15, which is itu 10 hari lagi dari hari di mana video ini diupload ya. 10 hari lagi. Wow ya, karena menurut gua memang sudah saatnya Christy untuk menjadi seorang center. Karena kalau bisa melihat formasi sekarang JKT48 ya, memang bisa dipilih sih salah satu. Cuman paling mendekati sekarang kan kalau melihat perolehan suara di tahap 1 dan tahap 2,
Christie adalah salah satu yang paling kuat selain Empen nih. Kita lihat aja nanti di tanggal 15 siapa yang menjadi senternya, siapa yang pemuncak Senbatsu ini. Pemuncak Susenkyo ini ya, dan menjadi Senbatsu nomor 1. Kita lihat aja di tanggal 15. Semoga gue bisa buat videonya juga nanti ya. Ya itu dia untuk pembahasannya Christie. Untuk kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya, apa aja yang mungkin kalian bisa tambahin soal Christie ini yang sekarang. Oke, kalau gitu kita langsung ke JKT48 Merch Instagram account untuk melihat birthday t-shirt dari Angelina Christie. Ya, ini dia. Bukan birthday t-shirt, apa namanya? Akun Instagram dari JKT48 Merch ya, dimana kali ini paling atas ya, lagi-lagi udah kembali ke paling atas, birthday t-shirtnya Christie. Kalau kemarin gue bilang birthday t-shirtnya Cynthia adalah salah satu yang terbaik, muncul lagi birthday t-shirt yang terbaik. Salah satu yang terbaik di tahun ini muncul dari seorang Angelina Christie, dan dia mengambil tema itu, tema Susenkyo-nya dia ya, Sunrise. Kalian dia ada tulisan Sunrise di sini. Dan ternyata fun fact-nya adalah Sunrise ini ditulis sendiri oleh Christie. Ini dibuat sendiri sama dia. Ini kayak sebuah logo, dan gue salut banget dia buat semacam ini kayak di birthday t-shirt dari Raisa kemarin ya. Tulisannya itu kayak sebuah logo, dan kali ini tulisan Sunrise-nya dibuat juga dengan sebuah logo. Dan yang membuat ini makin bagus lagi menurut gue adalah pemilihan warna ya. Warnanya dia pakai warna kuning muda. Kalau terlihat di sini tuh kayak kuning muda gitu. Dan itu pas banget dengan tema Sunrise nggak sih? Iya, itu kayak matahari banget. Terus ini ada matahari kecil di atas huruf R-nya. Ya, Christie juga nampilin kalau dia buat tulisan Sunrise itu udah dia coba-coba, dan hasilnya cukup bagus ya. Sunrise ya, kayak tulisan graffiti gitu. Apa ya buat bagusnya itu ya, kayak clean aja. Terus mungkin tulisan Sunrise itu pas gitu ya, nggak keramaian. Karena biasanya Christie ini buat birthday t-shirt kayak rame banget. 2 tahun terakhir tuh kayak rame banget. Sekarang tuh lebih simple dan rapi, minimalis, dan temanya dapat banget dengan warna kuning ya, ceria. Kalau kemarin tuh dia warnanya gelap, abu-abu ya kalau nggak salah tahun kemarin. Terus tahun kemarinnya lagi warna hitam. Itu rame banget, tulisan segala macam kan. Terus ada namanya, bukan namanya dia, inisialnya dia segala macam. Wah, rame lah pokoknya. Kalau tahun itu lebih simpel, minimalis, tapi temanya dapat banget. Logo matahari di sini, bunga matahari ya kayaknya kalau gua ngelihat. Lebih ke bunga matahari, terus ada tulisan Sunrise di belakangnya, hitam. Dan yang gue suka adalah Christie ini selalu nampilin inisial nama dan juga tanggal lahirnya di bagian entah ya kalau tahun kemarin di bagian situ juga atau beda. Cuman dia selalu nampilin 051205 AC-nya itu. Oke. Kalau kata dia itu baju dingin karena ada AC-nya. Bajunya dingin. Kali ini ditaruh di lengan kanan. Ya. Unik. Kita lihat Christie-nya. Tuh kan kata gue dia udah bukan anak kecil lagi. Dia udah jadi sosok yang lebih dewasa sekarang, penampilannya, rambut panjangnya ya. Kita fokus ke birthday t-shirtnya lagi-lagi. Ya ini dia 051205 AC ya. Wah, anak kacamataan, rambutnya bergelombang ya, wavy banget. Keren lah pokoknya. Terus yang sekarang tuh top. Iya, dia mau nunjukin bagian ininya. Tuh kan bajunya tuh bagus gitu, salah satu yang terbaik. Cuma gua nggak akan buat ya nanti tahun ini birthday t-shirt terbaik, nggak. Kayaknya ada yang udah buat, jadi gua nggak perlu buat. Gue cukup mention aja ini salah satu yang terbaik dan yang gue suka. Selain yang Cynthia kemarin ya. Wah ini dia, ujung-ujungnya ditampilin 051205 AC. Wah, terhighlight banget dengan warna hitam tulisannya, bener-bener kontras ya dengan warna birthday t-shirtnya. Dan lagi-lagi gue suka banget warna birthday t-shirt yang enggak yang itu-itu aja. Ya seperti inilah ya birthday t-shirt dari Christie. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian suka
dengan berarti t-shirtnya Christy. Ya, itu dia dari JKT48 March tadi ya. Dan seperti apa berarti t-shirtnya, apakah sudah sampai atau belum? Ya semoga sudah sampai ya. Nggak tahu ya. Kalau Christy ya, Christy cukup banyak sih ininya kayaknya pemesanannya. Semoga cepat sampai ya teman-teman. Semangat yang buat yang nunggu, dan kalaupun bisa sampai semoga bisa dipakai di konser Wonderful Wonderland. Gue lupa, Wonderland ya, Wonderland JKT48 13th anniversary. Let's go. 10 hari lagi. Ya. Oke, itu dia birthday t-shirt dari Christy. Dan selanjutnya itu gue akan mention fanbase dari Christy. Itu adalah Christyzer. Kalian bisa lihat proyekan-proyekan Christyzer di akun X dari Christyzer di sini. Kalian bisa lihat di sana. Kalian bisa cek hashtag apa yang dibawakan, tema apa yang dibawakan oleh Christyzer di ulang tahunnya Christy ini ya. Semangat ya buat Christyzer. Wow, persiapan birthday, terus mepet sama apa namanya, konser ya. Dan nggak tahu ini kayaknya dirayainnya sebelum konser ya, Hamin 7 ya, Hamin seminggu sebelum konser. Wow, semangat ya buat kakak Christyzer. Kalian banyak ininya, apa namanya, proyekannya banyak, dari 300 show, terus sekarang ulang tahun, dan nanti kalian pun masih mempersiapkan ini kan sebelumnya, apa namanya, proyekan untuk Sosenkyo. Wow, keren banget. Yeah. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa ramein hashtagnya, kalian bisa ramein dengan ucapan-ucapan kalian, tag Christyzer dan tag Christy juga, siapa tahu nanti Christy bisa lihat ucapan dari kalian ya. Kalau untuk ucapan, selamat ulang tahun untuk Christy yang ke-19. Sebenarnya banyak yang sudah bisa dicapai oleh Christy di usianya 18 dan usia-usia sebelumnya, tapi gua harap Christy bisa dapat pencapaian yang lebih lagi di usia 19 tahun ini. Jadi sosok kakak yang baik, jadi contoh buat adik-adiknya, karena adik-adik udah banyak ya. Ini sebenarnya doa 1000 doa buat member yang senior ya, buat ya jadi kakak yang baik, jadi sosok senior yang baik, jadi contoh buat adik-adiknya. Berikan selalu semangat itu di setiap performance-nya ya. Seorang Christy itu harus seperti itu, dan selalu memberikan senyuman dengan kekocakan-kekocakan dan kerandomannya Christy. Gua harap mungkin itu yang nggak berubah dari seorang Christy ya. Jadi lebih dewasa boleh, tapi menurut gua karakter lucu, random, dan kocak kayak Christy itu gua harap masih ada ya, karena itu benar-benar buat semua orang happy, terutama gua. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Christy ya. Oke, itu dia birthday girl dari Christy untuk merayakan ulang tahun Christy yang ke-19 tahun. Selanjutnya kita akan ketemu di 10 Desember, ulang tahun dari member generasi 12 atau training generasi 12, Regina Willian. Ya, Regina Willian atau Regi. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue ngulang. Oke, gue dari Igun pamit. Bye-bye.